cerita dikit tentang sebuah event yang ada di Bandung. Ya, bisa dibilang event ini juga event tahunan sih ya. Event ini sendiri udah ada sejak tahun 2007 kalau nggak salah. Ya, kurang lebihnya segitulah. 2007 tuh eventnya diselenggarain awalnya bukan di kampus, bukan di universitas, tapi di sebuah mall yang ada di Bandung. Nah, event ini sendiri apa ya, bisa dibilang awalnya mungkin bukan event cosplay, melainkan event yang bertujuan untuk ngenalin budaya Jepang ke masyarakat umum di Bandung. Nah, nama eventnya sendiri ini adalah Nihon no Matsuri. Pada event ini yang mau diceritain apa ya? Mungkin awalnya event ini tuh memang bukan bertujuan untuk bikin event cosplay, mungkin karena sendiri pada tahun itu ya mungkin masih sekitar SD gitu ya, sekitar lah. Nah, untuk event ini kenapa dibikin video kayak gini ya, mungkin untuk apa ya, kayak mengenang lah gitu. Karena di event ini sendiri bisa dibilang pertama kalinya lahir dalam dunia percosplayan sendiri. Misalnya aku itu awalnya untuk datang aja gitu, cuman datang ke event ini. Nah, si eventnya tuh waktu itu masih berapa ya, tahun 2014 apa 15-an. Nah, ngebahas tentang perkembangannya. NNM sendiri kan udah ada dari sejak tahun 2007. Nah, dari tahun itu tuh mereka awalnya bukan ngebikin event kayak yang kita tahu sekarang, tapi di sana mereka lebih ke bikin acara, bukan event. Ya sama aja sih, event itu acara juga. Acara untuk mengenalkan seni dan budaya Jepang kalau nggak salah. Nah, itu tuh pertama kali dilaksanain tuh di mall di Ciwok. Jadi emang ada pengetahuannya gitu. Si mahasiswa tuh ngasih tahu ke masyarakat umum kalau budaya Jepang tuh kayak gini loh, kayak gitu loh. Nah, dari sana berkembang menjadi, mungkin karena pada zaman itu juga kultur J-pop sedang naik-naiknya ya. Banyak juga kan di media massa kayak di musik gitu kan, perkembangannya kayak ada munculnya J-Rock atau mungkin The Virgin. Mungkin The Virgin gak sih, tapi lebih ke Viera. Genrenya kan hampir ngikutin kayak J-pop atau J-Rocknya orang Jepang gitu ya. Nah, pada masanya juga kan apa ya, bisa dibilang style VK itu lagi ngelejit gitu di tahun-tahun itu. Mungkin gak cuman di Indonesia, tapi di Jepang sendiri juga kayaknya itu udah jadi hal umum sih. Soalnya kayak VK itu udah ada dari tahun 90-an. Nantilah kita bahas tentang sejarah VK dan ya perkembangannya masuk ke industri cosplayan ini gitu. Nah, dari sana tuh beriring berjalannya waktu, kalau nggak salah di event ketiga atau keempat gitu tuh mulai pindah dari Ciwok, mulai masuk ke Telkom. Nah, dari event perkembangnya event itu sendiri sebenarnya ada hal unik yang bisa diceritain dari NNM sendiri, yaitu mereka tiap tahunnya punya tema yang beda-beda dari setiap generasi eventnya gitu. Nah, dari situ tuh ya itu kayaknya yang bisa memicu kenapa event pada masa itu punya temanya masing-masing. Ya maksudnya temanya masing-masing tuh
Misalnya ada event kayak di Telkom, terus atau ada lagi di ITB misalnya. Nah itu tuh mereka biasanya punya temanya masing-masing. Makanya kalau zaman dulu ya bukan cosplay sih, event Jepang tuh tunggu-tunggu gitu, karena tiap tempat punya gayanya sendiri-sendiri. Kayak misalnya yang aku ingat tuh di TB, dia punya tema yang agak western, ambilnya di gaya-gaya medieval. Biasanya ITB banyak yang kayak gitu-gitu. Nah, yang di kampus lain tuh nanti biasanya mereka punya tema lain gitu, nggak cuman yang misalnya Jepangnya Jepang modern atau yang kombinasi, atau misalnya ada yang ngambil inspirasi dari suasana tahunan, jadi inspirasi mereka untuk bikin tema suatu event tersebut gitu. Nggak cuman event template lah kalau orang sekarang nyebutnya tuh, kan kayak banyak event-event mall sekarang ya udah gitu, mall A, mall B, mall C ya isinya gitu-gitu semua. Nah mulai dari situ yang bikin tuh seneng sama dunia percosplayan awalnya tuh dari sana, karena suasananya ya tiap event kita bisa ngerasain event A oh kayak gini, event B oh kayak gini gitu. Jadi nggak bosen lah gitu. Balik lagi ke event NNM sendiri, di sini tuh apa aja sih yang mereka sajikan gitu pada tahun-tahun yang sebelumnya, ya sebelum tahun sekarang gitu. Nah di sana tuh mereka biasanya ngadain kayak bon odori, terus ada yang apa tuh yang main drum kayak apa namanya taiko gitu kalau nggak salah apa namanya. Selain itu juga ada restoran bosi, ya macem-macem gitu, yang tarian-tarian Jepangnya tuh mereka bisa bawain juga gitu. Selanjutnya si yang ada di NNM sendiri tuh nggak selain kebudayaannya ada juga ya event-event yang udah kita tahu sekarang lah, kayak band, terus ada cover sing kayak gitu-gitu, itu udah jadi hal biasa. Selain itu juga kumpul-kumpul komunitas itu yang jadi salah satu daya tarik juga di event-event Jepangan, terutama event Jepangan kampus. Itu tuh jadi tempat banyak orang ngumpul gitu, kita bisa tahu oh ada ya komunitas kayak Crash G, komunitas Yu-Gi-Oh, dulu tuh ada Beyblade, terus apalagi ya yang card game juga aku nggak tahu itu apa namanya. Terus ada Gundam, Tamiya, ya banyak lah gitu untuk kayak mainan-mainan zaman dulu gitu kan, yang ada unsur Jepangannya ya, itu banyak jadi tempat ngumpul juga gitu. Nah selain itu apalagi ya, kan kalau untuk food and drink ya kayak gitu-gitu aja sih, semuanya sama aja dari dulu. Kalau di NNM yang beda apa ya? Nggak ada yang beda deh, perasaan masih sama semua. Ada makanan lokal ya ada makanan Jepang, udah gitu aja. Paling yang biasanya yang beda tuh minuman. Kalau di zamannya ya minuman itu mentok-mentok teh poci. Gak ada lagi. Ya itu pada zamannya sih, cuman jadinya curhat dikit lah. Nah balik lagi ke pembahasan utamanya, event Nihon no Matsuri. Di sini mungkin agak review tentang kondisi eventnya yang sekarang gitu ya. Banding dulu kan kayak yang wah banget gitu sih eventnya. Nah kalau untuk yang sekarang gimana ya ngomongnya, bisa dibilang cukup ya, buat aku sih cukup kasihan gitu. Disebut kasihan ya, pengunjungnya banyak sih, tapi udah disebut rame juga kalau dibandingin ya. Balik lagi sih zaman, pengaruh zaman. Kalau dibandingin event-event terdahulunya gitu, cukup ada penurunannya drastis banget gitu. Jatuhnya kayak event template pada umumnya ya, cuman tetap masih ada hal unik yang bisa diceritain dari NNM sekarang gitu. Untuk NNM sekarang banyak sih sebenarnya yang perlu dikoreksi.
ya bukan dikoreksi, itu lebih tepatnya mah cobalah dibawain lagi gitu tema-tema yang emang kerasa Jepangnya gitu, kayak zaman-zaman terlalu, atau minimal kayak tahun kemarin lah, tahun 2023 itu tuh masih oke lah. Begitu masuk, wah kerasa ya Jepang gitu, meski ya ala-ala sih sebenarnya, tapi kan tetap aja buat yang nggak pernah atau yang nggak biasa berkunjung ke tempat yang ada suasana Jepangnya, pasti wah ya bisa ngerasain gitu, minimal suasananya gitu. Kayak sekarang kan begitu ya, nggak tahu sih kalau waktu pas pagi apa siang gitu, soalnya kan aku juga datang agak sore gitu kan, mungkin udah diberesin atau gimana nggak tahu juga ya, semoga aja salah gitu kan, udah diberesin dulu atau gimana gitu. Tapi kan begitu datang ya dari depan mungkin sama aja kayak umumnya gitu. Cuman begitu masuk ke gedungnya, aduh kok gini sih gitu. Suasana event tuh crowded gak jelas, bisa dibilang gitu. Dan apa ya, mungkin kan udah sore sih ya, tapi kan at least pertahanin lah si suasana event dari pagi sampai sore kalau bisa. Tapi ya namanya ngurus event susah pak, ngurus orang segitu banyak tapi panitianya cuma sekian orang gitu ya, emang susah. Yang jadi kurang tuh ya di situ, suasananya masih kurang kerasa lah. Suasana ya kan namanya event Jepang gitu, kok suasananya ya udah flat aja gitu, kayak cuman oh ada konser di dalam ya udah gitu, rasanya kayak gitu. Pertama masuk si alurnya kurang diperhatikan, kayak ngambil aja kayak yang event tahun kemarin. Nah tahun kemarin tuh enak gitu, begitu masuk ke gedung, ke gor utamanya itu tuh langsung disambut benar-benar di tengah tuh, oh iya ini masuk langsung ke sini gitu, langsung oh iya lurus kelihatan panggung rapih gitu, si alurnya tuh untuk pengunjung keluar masuk tuh rapih gitu, nggak kayak sekarang yang harus ke kanan dulu gitu, ke kanan muter, tahu-tahu masuk di depan udah udah ketemu apa itu langsung panggung, ya aneh gitu. Pas langsung panggung mau ngapain, penonton udah pada duduk semua, kan bingung kita mau jalan kemana lagi. Nah tapi yang uniknya di sini tuh ada 2 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir tuh ada namanya Asobi Park. Asobi Park ini sebenarnya cukup seru kalau lihat dari tahun kemarin, kayak ada game-game ya, permainan sederhana lah, kayak kita tebak lagu, terus misalnya main lempar-lempar keberuntungan gitulah, jadi nanti ada hadiahnya. Kayak gitu banyak sebenarnya, seru gitu. Cuman yang disayangkan apa, posisi mukanya. Jadi si Asobi Park ini tuh dia nggak hadap langsung ke panggung utama. Jadi kan logikanya kita udah masuk tuh langsung disuguhin sama panggung utama. Ya kita kalau emang cuman ingin nonton ya udah langsung ke panggung utama gitu, nggak usah ngapain lihat kanan lihat kiri gitu, nggak usah kan. Nah nggak enaknya tuh gitu, begitu ketemu panggung utama ya udah penonton pada diam semua di depan. Kemungkinan kecil penonton untuk melihat oh ada Asobi Park gitu ya, itu kecil banget. Soalnya penonton tuh munggungin Asobi Parknya sendiri. Soalnya kalau beres dari nonton di panggung terus begitu muter balik oh ada Asobi Park, itu bisa masuk gitu. Ya gitu, jadi satu kekurangannya gitu, posisinya malah hadap-hadapan sama panggung utama dan ngalangin jalan. Itu jujur sebenarnya ngalangin jalan, soalnya lahan segitu leganya kenapa nggak dibikin Asobi Park yang terbuka kayak tahun kemarin gitu. Itu sebenarnya lebih enak ya untuk main, untuk kelihatan ya, tinggal nanti dekorasi mungkin biar kelihatan oh ini tempat main loh gitu, standnya lah lebih diperbagus mungkin. Terus untuk alur lainnya mungkin udah enak sih ya, udah habis dari panggung itu begitu terus ke kiri, jalan ke kiri terus itu tuh ada tempat merchant
Nah, merchantnya tuh di sini enak sih, sekarang unik. Jadi kayak kreator-kreator lokal gitu yang pada bikin art, yang bikin desain kayak gambar-gambar chibi atau bikin gantungan kunci gitu. Itu aja sih untuk 2 tahun terakhir. Mungkin ya yang bagusnya itu, yang bagusnya karena ada penambahan Asobi Parknya. Mungkin sekarang lebih lega sih ya bisa dibilang, tapi kan posisinya doang yang salah. Mungkin udah semua ya buat apa namanya keseluruhan event yang ada di NNM ke-15 ya, baru ingat NNM 15. Nanti deh ada bannernya juga. Nah, mungkin saran aja sih ya buat dapat tahu ada NNM tahun selanjutnya, amin. Ya kan buat ulang tahun juga gitu buat aku. Bisa dibilang kan tiap tahun ini satu event yang nggak pernah kelewat ya. Tiap tahun pasti NNM pasti ikut. Kalau event lain mungkin adalah sekali 2 kali. Tapi kalau NNM emang dari awalnya kayaknya nggak pernah lewat gitu. Ya moga-moga aja di tahun depan masih bisa ada umur, bisa kesana barengnya. Ya teman-teman lama, nanti siapa tahu teman-teman baru juga kan. Seru-seruan di NNM berapa, berarti 16 ya. NNM 16. Udah deh, gitu aja untuk video kali ini. Semoga ya nambah-nambah informasi lah. Kalau ngehibur ya mungkin hitung-hitung. Nggak hitung-hitung sih, kalau ngehibur kayaknya enggak. Cuman sebagai informasi doang buat kita semua, terutama para penggemar dan pencinta cosplay. Itu aja sih. Ya udah, sekian video dari aku. Sampai ketemu di video lainnya. See you.